Sobat Sosial. Hari ini udah berapa lama kalian scroll sosmed? Ada berapa konten yang kamu lihat? Kalian nyadar gak sih dari setiap konten yang kita lihat di media sosial, ternyata banyak banget masalah yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kemiskinan, kesenjangan, diskriminasi, perceraian, korupsi, dan akhir-akhir ini kita juga melihat masalah lingkungan yang terjadi di Sumatera dan berdampak ke kehidupan sosial teman-teman kita yang ada di sana. Mungkin dulu kita usahakan untuk mengakses informasi, tapi tidak ada di sini. Terus, sekarang gimana sih melihat semua masalah dan perkembangan itu melalui kacamata sosiologi? Dan gimana ya pandangan dari para tokoh-tokoh yang memengaruhi perkembangan ilmu sosiologi ini? Kalian bingung? Sama. Maksudnya, yuk sama-sama belajar bareng kita. Auguste Comte. Auguste Comte adalah bapak sosiologi yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dan menganggapnya sebagai sebuah ilmu penting. Inti dari teori Auguste adalah sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni sosial statistik atau hubungan antar lembaga dan sosial dinamik atau perubahan dan perkembangan masyarakat. Perkembangan itu sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu teologis, tahap di mana manusia menjelaskan fenomena alam dan sosial melalui kekuatan supranatural seperti animisme, politisme, dan monoteisme. Yang kedua adalah tahap metafisik. Ini adalah tahap transisi dari kepercayaan supernatural ke pemikiran yang lebih logis melalui konsep abstrak dan kekuatan abstrak sebagai penyebab utama. Yang ketiga yaitu positivis, yaitu tahap tertinggi di mana manusia menggunakan observasi, eksperimen, dan logika untuk menemukan hukum-hukum alam yang mengatur sebuah fenomena. Ketiga tahap ini sering disebut dengan Law of Three Stage. Herbert Spencer melihat bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Spencer adalah orang pertama yang menciptakan istilah survival of the fittest. Artinya, masyarakat yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya akan bertahan, sedangkan mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri akan merasa tertinggal. Spencer menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya bertahan melalui adaptasi yang pasif, tapi mereka juga menciptakan pembaruan-pembaruan atau biasa disebut dengan inovasi. Nah, inovasi inilah yang mendorong perubahan sosial ke tahap yang lebih kompleks. Emil Durkheim adalah tokoh yang pernah menulis penelitian tentang bunuh diri. Ia mengatakan bahwa bunuh diri bukan semata-mata sebuah tindakan individual, melainkan sebuah fakta sosial. Ia juga menekankan sebuah konsep yang disebut solidaritas. Solidaritas ini dibagi menjadi 2, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik biasanya terdapat dalam masyarakat tradisional. Di sana kesadaran kolektif sangat kuat dan sering kita lihat di sebuah desa. Kalau organik itu biasanya terdapat dalam masyarakat modern. Di sana pembagian kerjanya jelas dan mereka saling bergantung satu sama lain. Sekarang, jika kita melihat di kota-kota besar, semua orang sibuk dengan segala urusannya masing-masing. Dari kesibukan ini, muncul sifat-sifat seperti egois, individualis, yang semakin kesini mereka semakin tidak peduli dengan satu sama lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Kerapuhan ikatan individu dengan kelompoknya inilah yang menjadi pemicu utama kasus bunuh diri. Jadi sekarang melihat kasus bunuh diri itu bukan sebuah masalah individu saja, tapi bisa jadi karena masalah lingkungan sosialnya. Max Weber, teori pengertian oleh Max Weber ini berfokus pada pemahaman tindakan sosial dengan melihat makna subjektifnya. Ia mengklasifikasi tindakan sosial menjadi 4. Yang pertama, rasional instrumental, artinya untuk mencapai tujuan individu. Yang kedua, rasional berorientasi nilai, untuk mencapai tujuan keyakinan nilai. Yang ketiga, yaitu afektif. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau emosi seseorang. Yang terakhir, yaitu tradisional. Hal ini terjadi karena kebiasaan atau tradisi turun-temurun.
Weber juga menganalisis pengaruh nilai-nilai budaya dan agama, utamanya etika Protestan, dalam membentuk sebuah struktur sosial dan juga ekonomi. Charles Horton Golding adalah seorang sosiolog Amerika yang lahir pada 1864 dan wafat pada 1929. Ia berasal dari keluarga akademis dan dikenal pemalu. Namun pemikirannya sangat berpengaruh dalam sosiologi modern. Terutama teorinya adalah looking glass self, yaitu gagasan bahwa diri seseorang terbentuk dari bagaimana ia membayangkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Menurut Golding, manusia membangun identitas melalui interaksi sosial. Kita membayangkan bagaimana orang lain melihat diri kita, menilai diri kita, lalu membentuk perasaan diri seperti percaya diri atau malu berdasarkan anggapan itu. Karya pentingnya antara lain Human Nature and the Social Order serta Social Organization. Selanjutnya, Pierre-Guillaume Frédéric Desplat adalah seorang sosiolog dan insinyur asal Prancis, lahir pada 1806 dan wafat pada 1882. Ia dikenal sebagai pelopor peneliti lapangan dalam sosiologi. Teori utamanya menekankan bahwa keluarga adalah unit dasar yang menentukan stabilitas sosial. Desplat meneliti keluarga melalui metode monografi, yaitu studi rinci mengenai kondisi ekonomi, kebiasaan, dan nilai moral keluarga. Dari sini ia menyimpulkan bahwa kekuatan masyarakat bergantung pada ketahanan keluarga. Karya terkenalnya adalah Les Ouvriers Européens, kumpulan monografi keluarga pekerja di Eropa. Selanjutnya, Ferdinand Tönnies adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada 1855 dan wafat pada 1936. Ia banyak membahas perubahan masyarakat akibat modernisasi. Teori ia terkenal dengan konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft, dua bentuk hubungan sosial. Dalam gagasannya, Gemeinschaft menggambarkan kehidupan sosial tradisional yang akrab dan emosional. Sedangkan Gesellschaft adalah hubungan modern yang rasional dan impersonal. Teori ini menjelaskan pergeseran masyarakat dari tradisional menuju industri. Karya utamanya berjudul Gemeinschaft and Gesellschaft. Selanjutnya, Leopold von Weiss adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada 1876 dan wafat pada 1969 dan dikenal sebagai penerus pemikiran Georg Simmel. Ia mengembangkan sosiolog formal, yaitu upaya mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial secara sistematis. Von Weiss berpendapat bahwa masyarakat dapat dipahami melalui pola interaksi seperti konflik, kerjasama, atau persaingan. Terlepas dari isi atau konteksnya, ia ingin menjadikan sosiologi lebih ilmiah melalui analisis bentuk interaksi. Karya pentingnya adalah Allgemeine Soziologie. Alfred Verken adalah seorang sosiolog Jerman dan profesor di Universitas Berlin. Ia menghubungkan antropologi, psikologi sosial, dan sosiologi. Fokus awalnya adalah pada sejarah kebudayaan, kemudian menekankan interaksi sosial sebagai inti kajian sosiologi. Bayangkan sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama. Orang tua dan anak duduk di meja dan saling berbagi cerita tentang aktivitas mereka hari itu. Terkadang ada perbedaan pendapat, misalnya anak ingin sesuatu yang berbeda dari orang tuanya. Namun, meskipun interaksi itu bisa berubah-ubah, ada satu hal yang membuat keluarga tetap utuh, yakni ikatan emosional berupa rasa kasih sayang dan kebersamaan. Nah, contoh tadi menurut Alfred Verken menunjukkan bahwa dasar struktur sosial adalah ikatan emosional. Hubungan antar individu bisa timbul dan hilang, tetapi tujuan kelompok tetap bertahan karena adanya perasaan kebersamaan yang menyatukan mereka. Luther Frankfurt adalah seorang sosiolog Amerika Serikat dan disebut sebagai salah satu babak sosiologi di Amerika. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk sosiologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum manusia. Ia juga membedakan antara sosiologi murni dan sosiologi terapan. Bayangkan sebuah kelompok masyarakat yang sedang menghadapi bencana alam. Pada awalnya, setiap orang memiliki keinginan pribadi. Ada yang ingin menyelamatkan keluarganya, ada juga yang ingin menjaga harta bendanya. Namun,
Ketika mereka berkumpul dan berinteraksi, keinginan-keinginan itu berubah menjadi kekuatan sosial. Mereka mulai bekerja sama, membentuk tim relawan, dan bergerak bersama untuk menolong sesama. Contoh tadi, menurut Lester Frankfurt, menunjukkan bahwa kekuatan sosial lahir dari keinginan dan perasaan individu. Masyarakat bersifat dinamis karena dorongan kepentingan dan emosi manusia. Ketika keinginan dan perasaan itu bertemu dalam interaksi, mereka berubah menjadi energi sosial yang mampu menggerakkan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Vilfredo Pareto, ia merupakan sosiolog dan ekonom Italia. Ia mengembangkan sosiologi sebagai ilmu logis eksperimental. Ia menekankan observasi terhadap tindakan manusia, fakta sosial, dan penggunaan metode matematis. Ia juga menolak spekulasi a prioris dan menekan induksi dari data nyata. Bayangkan sebuah pasar tradisional. Setiap pedagang punya keinginan, ada yang ingin menjual lebih banyak barang, dan ada yang ingin menarik pelanggan dengan harga murah. Sementara pembeli punya dorongan lain, yakni mencari kebutuhan dengan harga terjangkau. Interaksi antara pedagang dan pembeli ini kadang menimbulkan persaingan dan kerjasama. Namun, pada akhirnya, pasar tetap berjalan karena ada keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Contoh tadi, menurut Vilfredo Pareto, menunjukkan bahwa masyarakat adalah sistem kekuatan yang seimbang. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh keinginan dan dorongan dalam dirinya, dan interaksi dari dorongan-dorongan itu membentuk keseimbangan sosial. Dengan cara ini, masyarakat tetap bertahan sebagai sistem yang dinamis namun stabil. George Simmel, ia merupakan sosiolog Jerman yang memperkenalkan mazhab sosiologi formal, yang menyatakan bahwa masyarakat adalah proses yang terus berjalan dan berkembang. Menurutnya, sosiologi dipandang sebagai ilmu analitis abstrak yang mempelajari bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Bayangkan suasana di sebuah stasiun kereta. Orang-orang datang dengan kepentingan berbeda. Ada yang ingin bekerja, ada yang ingin hendak berkunjung, ada pula yang sekedar berpergian. Mereka berinteraksi secara singkat, bertanya arah, membeli tiket, atau sekedar berbincang sebentar. Walaupun interaksi itu sederhana dan bisa hilang begitu saja, ia tetap membentuk pola hubungan sosial yang nyata. Nah, contoh tadi menurut George Simmel menunjukkan bahwa masyarakat adalah proses interaksi yang terus berkembang, dan sosiologi mempelajari bentuk-bentuk hubungan antar manusia. Dengan cara ini, Simmel menekankan bahwa sosiologi bukan sekedar melihat isi interaksi, melainkan pola dan struktur hubungan yang muncul dari interaksi tersebut. William Graham Sumner, dia adalah seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang merupakan pencetus istilah populer in-group dan out-group. Kalian pernah nggak sih lihat supporter bola yang fanatik banget? Kalau mereka lagi kumpul sesama fans, mereka udah kayak saudara, solid banget. Tapi begitu mereka ketemu sama supporter lawan, suasananya langsung berubah drastis. Tatapannya sinis, bahkan cuma gara-gara beda warna baju, mereka bisa sampai berantem atau rusuh. Nah, mungkin kita mikir, kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Padahal cuma gara-gara klub bola doang. Nah, fenomena ini sebenarnya bisa banget dijelasin pakai teorinya Sumner. Dia beranggapan kalau perilaku kayak gitu tuh alamiah karena dorongan atau rasa gengsi dan harga diri. Menurut dia, manusia itu secara naluri membagi dunia menjadi dua. In-group, yaitu kelompok kita yang kita anggap paling benar, dan out-group, kelompok di luar yang kita anggap musuh. Nah, kebiasaan nyanyi di stadion itu awalnya cuma kebiasaan aja, tapi lama-lama berkembang jadi harga diri mati tuh. Makanya kalau ada yang ngehina klub kebanggaan mereka, sanksinya bukan cuma ditegur, tapi bisa aja sampai dikeroyok karena dianggap ngelanggar tata kelakuan kelompok mereka. Robert Ezra Park, dia pelopor mazhab ekologi dari Amerika Serikat. Bukunya Introduction to the Science of Sociology dianggap sebagai kitab suci sosiologi pada masanya. Coba bayangin kalian tinggal di apartemen yang super duper mewah. Kalian pulang kerja, naik lift sendiri, masuk kamar, terus kunci pintu.
Ketemu tetangga paling cuman papasan di lift atau lobby. Itu pun cuman senyum tipis tanpa tahu namanya siapa. Kalian ngerasa nggak perlu kenal tetangga karena keamanan udah dijamin sama satpam dan CCTV. Air sama listrik juga udah ada yang ngurus. Nah, perilaku cuek kalian ini bukan semata-mata karena kalian sombong ya, tapi ini sesuai sama teorinya Park. Nah, dia beranggapan kalau lingkungan fisik memaksa kalian beradaptasi jadi individualis. Desain bangunan yang tertutup dan fasilitas yang serba ada dan private memutus ketergantungan kalian sama orang lain. Jadi, ruanganlah yang membentuk pola sosial kalian yang berjarak itu. Karl Mannheim. Dia sosiolog asal Hungaria dan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Pengetahuan. Kalian sadar nggak? BPJS itu sebenarnya bentuk campur tangan negara yang paling nyata di hidup kita. Bayangin, negara ngewajibin kita buat ikut asuransi, negara yang ngatur iurannya, sampai negara juga yang nentuin standar obat dan dokternya. Kenapa negara harus repot-repot ngurusin semua ini? Ya karena kalau kesehatan dilepas gitu aja ke pasar bebas, yang punya duit bakal sehat, yang nggak punya duit ya terlantar. Negara masuk buat mencegah ketimpangan itu. Nah, fenomena BPJS ini sesuai banget sama teorinya Karl Mannheim yang disebut Planning for Freedom. Dia beranggapan kalau kita nggak bisa ngebiarin ekonomi berjalan liar tanpa aturan, karena itu bakal bikin kekacauan sosial. Solusinya, negara harus ngelakuin planning persis kayak sistem BPJS tadi, biar rakyatnya terjamin. Nah, tapi perencanaan ini harus tetap menjamin freedom. Artinya, sistem ini dibuat lewat jalur demokrasi yang diawasi rakyat, bukan dipaksakan oleh diktator. Jadi intinya, BPJS itu bukti kalau kita diatur sama negara, bukan buat dikekang, tapi justru supaya kita bebas dari ancaman kemiskinan saat sakit.